Halo Sobat Lovebirdku, apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat dan bahagia ya. Ya, seperti yang kita tahu, Bapak Presiden RI Soekarno selalu mempunyai kisah yang cukup romantis yang pastinya nih layak disimak oleh Lovebirdku semua. Dikisahkan, Soekarno dikenal sebagai sosok bapak negara yang sangat mudah jatuh cinta dengan perempuan. Presiden Soekarno kita memang tampan ya dan berkarisma. Kita semua setuju pastinya kan? Bahkan ternyata mahasiswa sampai mengadakan aksi demonstrasi di tahun 1966 karena banyak menyoroti perihal Bung Karno yang tukang kawin. Ratna Sari Dewi jadi salah satu istri yang terseret-seret dikritik oleh mahasiswa. Ramainya pesan stop impor istri di jalanan ibu kota itu jadi buktinya. Kata-kata itu jelas merujuk pada istri Soekarno berdarah Jepang, yaitu Ratna Sari Dewi. Kekesalan mahasiswa bermuara pada gaya hidup istri-istri Bung Karno yang bermewah-mewah dengan segala fasilitasnya, tapi tidak peka dengan kondisi rakyat Indonesia yang sedemikian sulit. Dikelilingi wanita-wanita cantik pastinya, dan ada istri yang paling cantik serta masih sehat walafiat hingga sekarang. Pastinya kita semua tahu ya bahwa kisah cinta Ratna Sari Dewi dan Presiden Soekarno yang dibenci tapi dirindu publik. Kehidupan Ratna Sari Dewi tidak bisa jauh dari kontroversi. Keputusannya menjadi istri kelima dari Soekarno mengundang banyak kritikan. Kebangsaan, masa lalu, hingga gaya hidupnya kerap dipermasalahkan. Mulai saat itu, publik mulai skeptis dengan sosok Ratna Sari Dewi sebab belum ada pers Indonesia yang secara mendalam mengulas mengenai siapa Ratna Sari Dewi. Ya, ini ada pun beberapa foto-foto Ratna Sari Dewi yang memancarkan kecantikan parasnya tersebar di publik. Justru menambah rasa penasaran khalayak. Disitulah publik seakan-akan tidak benar-benar membenci keduanya, tapi terselip pula kekaguman publik pada Ratna Sari Dewi. Lantaran itu, ketika salah satu media massa memuat kisah Ratna Sari Dewi secara mendalam di koran, majalah langsung ludas terjual. Apalagi keduanya menikah di tengah-tengah ekonomi Orde Lama yang merosot. Nada-nada protes bermunculan, kadang ke Ratna Sari Dewi, kadang pula kepada presiden kita Soekarno. Namun karena kisah cintanya yang selalu dinanti-nanti oleh publik malah membuat ini semua ludes terjual. Bukti bahwa keduanya tidak saja dibenci tapi juga dirindu. Selepas merdeka, Indonesia dan Jepang memang dekat perihal memajukan kebudayaan dan kesenian. Berkat itu, Bung Karno banyak memiliki kesempatan berkunjung ke negeri matahari. Dalam salah satu kunjungannya, Bung Karno berjumpa pertama kali dengan seorang wanita cantik dalam acara jamuan makan malam di Hotel Imperial Tokyo pada tahun 1959. Wanita itu bernama Naoko Nemoto. Perjumpaan itu membuat Soekarno senang bukan main. Banyak hal terkait kepribadian Naoko yang dikagumi oleh Bung Karno. Bahkan pertemanan dengan wanita yang masih berusia 19 tahun itu di mata Bung Karno laksana takdir. Sebab keduanya memiliki minat yang sama, yaitu seni. Naoko menyukai dunia seni secara utuh. Dia suka sastra, pandai menari, bertalenta, menyanyi, dan memiliki ketertarikan dalam dunia melukis.
Bung Karno lalu memiliki hasrat untuk mempersuntingnya, mengawini Naoko Nemoto pada 3 Maret 1962. Naoko kelahiran Tokyo 6 Februari 1940 akhirnya berhasil disunting Presiden Soekarno. Kisah cinta mereka bahkan pahit awalnya. Gadis Jepang yang lahir di tahun 1945 sebagai anak perempuan ketiga seorang pekerja bangunan di Tokyo. Dia lahir di keluarga sederhana sehingga Naoko harus bekerja sebagai pramuniaga di perusahaan asuransi jiwa Chiyoda. Sampai dia lulus lanjutan pertama di tahun 1955. Di klub inilah akhirnya Soekarno datang pada tanggal 16 Juni. Tahun kemudian dia mengundurkan diri dan menekuni profesi geisha di Akasakas, Copacabana yang megah. Salah satu klub malam favorit yang sering dikunjungi para tamu asing. Pastinya nih setelah menikah, Naoko Nemoto diberi nama baru oleh Bung Karno, Ratna Sari Dewi. Keduanya menikah diam-diam bersamaan dengan peresmian penggunaan nama baru Ratna Sari Dewi berikut hak kewarganegaraan Indonesia. Sumber lain bahkan menyebut mereka menikah secara resmi di bulan Mei 1964. Nama baru itu seraya menyiratkan makna bahwa Naoko terlahir kembali ke dunia. Hidup keduanya kemudian diakhiri dengan kebahagiaan. Meski begitu, ternyata pernikahan itu tidak serta menghapus kisah kelam Ratna Sari Dewi. Ibu dari Ratna Sari Dewi yang sempat menentang keras rencana pernikahan putrinya. Kemudian 26 jam setelah menikah dia mendapat kabar duka. 2 sekaligus. Ibu dan adiknya Yaso telah meninggal dunia. Saya kehilangan seluruh keluarga. Ibuku yang janda tidak senang dengan pernikahanku. Tepat setelah saya pindah ke Islam dan menikahi presiden, dia meninggal karena sakit jantung. Dan pada hari yang sama, saudara laki-lakiku satu-satunya Yoso bunuh diri. Ya Allah, Lobertku, ini tragis banget ternyata ya kisah dibaliknya. Dalam waktu 26 jam saya kehilangan semuanya. Saya tidak punya siapapun selain Bung Karno. Hal ini diceritakan lagi kepada Ratna Sari Dewi sebagaimana ditulis oleh Cindy Adams dalam buku My Friend, My Dictator di tahun 1967. Kehilangan 2 orang yang disayangi secara langsung jelas berat pasti bagi Ratna Sari Dewi. Disitulah Bung Karno yang karismatik berperan. Soekarno jadi pelipur lara. Demi mengobati kesedihan Ratna Sari Dewi, Bung Karno merancang rumah yang kelak ditempati oleh Ratna Sari Dewi di Jalan Gatot Subroto yang bernama Wisma Yaso dan kini kita tahu bernama Museum Satria Mandala. Tepat hari ini nih, tanggal 6 Juni, dan ternyata secara aku nggak sengaja buat cerita ini, dan ternyata ini ulang tahun Presiden Soekarno. Ya Allah, suatu kebetulan yang sangat-sangat, ya memang udah takdirnya barangkali ya, aku harus menceritakan ini kepada kalian lovebird-ku. Ya Allah, aku sama sekali benar-benar gak nyangka loh. Ternyata aku membuat ini dengan tidak mengurangi rasa hormatku, dengan segala kerendahan hatiku, aku mempersembahkan ini kepada Presiden Soekarno dan Ibu Ratna Sari Dewi. Ya, tepat pada 6 Juni 1962 atau hari ulang tahun Bapak Soekarno yang ke-61, beliau menulis sebuah surat wasiat spesial untuk Ratna Sari Dewi. Isinya, Soekarno ingin sehidup semati dengan Ratna Sari Dewi. Kalau aku mati, kuburkanlah aku di bawah pohon rindang. Aku mempunyai istri yang sangat aku cintai dengan segenap jiwaku. Namanya Ratna Sari Dewi.
Kalau nanti dia meninggal, kuburkanlah juga dia dalam kuburku. Aku selalu menghendaki dia bersamaku. Ya Allah, romantis banget ya. Naoko Nemoto atau Ratna Sari Dewi adalah salah satu istri Soekarno. Bahkan Bung Karno membisikkan nama Ratna di penghujung hidupnya sebelum meninggal. Rosodaras penulis buku Soekarno yang berjudul Serpihan Sejarah yang Tercecer menuliskan Naoko Nemoto ialah geisha yang begitu sempurna mata Soekarno. Kecantikannya yang begitu mempesona sehingga tidak kuasa Soekarno memendam hasrat cinta yang berkobar-kobar. Cinta Bung Karno kepadanya begitu meluap-luap. Bahkan lagi-lagi Bung Karno titip pesan agar dimakamkan dalam satu liang lahat. Setelah meninggalnya Presiden Soekarno, Ratna Sari Dewi kemudian pindah di berbagai negara di Eropa termasuk Swiss, Prancis, dan Amerika Serikat. Pada tahun 2008 dia menetap di Shibuya, Tokyo, Jepang, di mana dia tinggal di sebuah tempat yang luas dengan 4 lantai dan penuh dengan memorabilia. Ibu Ratna Sari Dewi, istri Presiden Soekarno yang masih cetar di usia 80 tahun ini, cukup aktif membagikan aktivitasnya di berbagai platform media sosial, bahkan seperti YouTube, namanya Lady Dewi, dan Instagram. Dewi yang menikah dengan Presiden Soekarno pada tahun 1962 masih berusia 22 tahun. Dan Presiden Soekarno kita pada saat itu sudah berusia 57 tahun. Jadi bedanya 35 tahun ya lovebirdku. Dari pernikahannya, dia dikaruniai anak perempuan yang dinamai Kartika Sari Dewi Soekarno, yang mempunyai cucu yang bernama Frederick Kiran Soekarno Segers. Sampai saat ini publik mengenal Ratna Sari Dewi sebagai istri Soekarno yang paling menawan. Sempat dituduh tidak setia, ternyata ini alasan Ratna Sari Dewi tinggalkan Soekarno di masa-masa sulitnya. Padahal ternyata Soekarno meminta Ratna Sari Dewi untuk meninggalkan Indonesia demi keselamatan istrinya tersebut. Perpisahan Ratna Sari Dewi dengan Soekarno yang kala itu meninggalkan tanah air dalam kondisi hamil. Ya, hal itu pastinya bukan tanpa alasan. Pasalnya pada waktu itu situasi sedang genting-gentingnya. Pemerintah Orde Baru memberikan hukuman politik kepada Presiden Soekarno. Dan faktanya, melihat kisah cinta Presiden Soekarno dengan Ratna Sari Dewi yang setia hingga akhir hayat. Karena hingga saat ini beliau memilih untuk tetap sendiri. Tentang cinta abadi yang tidak akan pernah pudar. Oleh waktu, dia akan menyala sepanjang hayat. Kata-kata ini memperlihatkan bagaimana Soekarno memandang cinta sebagai elemen fundamental yang memberi kekuatan dan makna dalam kehidupan serta perjuangan manusia. So, lovebirdku, bagaimana kisah cinta Presiden Soekarno dan Dewi Soekarno ini adalah cerminan dari kekuatan cinta yang mampu melampaui segala batas. Dari pertemuan yang mempesona hingga perjuangan bersama, mereka menunjukkan bahwa cinta sejati adalah keberanian dan kesetiaan. Semoga cerita cinta mereka menjadi inspirasi bagi kita semua untuk selalu merayakan cinta dalam setiap langkah kehidupan. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di cerita-cerita cinta berikutnya yang penuh inspirasi. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini kalau menurut kalian bermanfaat. Lagi-lagi tonton juga ya. Jangan lupa nih, cerita cinta Presiden Soekarno yang ini nih, yang ternyata pernah ditolak oleh wanita. Siapa? Kalau kalian belum nonton, aku selipin linknya di atas ya. So, semoga kalian selalu sehat dan berbahagia dimanapun kalian berada. Aku Jasmine, bye-bye.
Dadah!